Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang pertandingan Liga 1 antara Bayangkara FC versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor akhir 0-2. Kita tahu sebelum pertandingan ini Bayangkara FC menang 4 kali berturut-turut. Sedangkan Persib Bandung dalam 4 pertandingan berturut-turut sebelum lawan Bayangkara FC justru tidak bisa meraih kemenangan. Bukan berarti kalah, tapi Persib terus-menerus meraih atau mencatat hasil draw. Di mana kita tahu bahwa kesulitan dari Persib Bandung adalah dalam urusan mengkonversikan peluang-peluang yang diperoleh oleh para pemainnya. Tapi perlu juga kita perhatikan bahwa para striker dari Persib Bandung juga jarang mendapatkan peluang-peluang yang mereka butuhkan untuk mencetak gol. Jadi itulah yang merupakan salah satu kesulitan dari Persib Bandung untuk mencetak banyak gol. Beda dengan Bayangkara FC, di mana Ezekiel Nduasel yang merupakan mantan pemain dari Persib Bandung sering mendapatkan suplai bola yang dia butuhkan. Sehingga dia juga bisa mencetak gol, sehingga dia juga bisa mendapatkan banyak peluang dalam satu pertandingan. Walaupun dari 6 gol yang dicetak oleh Ezekiel Nduasel, 2 dia berhasil cetak dari tendangan penalti, tapi kita tahu secara open play juga Eze sering terlibat dalam proses serangan yang dibangun oleh teman-teman yang lain untuk bisa menciptakan peluang, dan tentu end produknya adalah agar Bayangkara FC bisa mencetak gol. Kita tahu sebelum pertandingan ini juga beban cukup berat ya bagi para pemain Persib Bandung karena tuntutan dari supporter yang menginginkan agar Persib bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi ditambah dengan faktanya bahwa Persib tidak bisa menurunkan beberapa pemain terbaik mereka di pertandingan besar ini. Kita tahu Maklok dan Ardi Idrus tidak bisa bermain karena mendapatkan larangan bermain karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan Beckham Putra yang perlu mengikuti TC dari tim nasional U23. Tentu menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi Persib Bandung menghadapi tim yang belum terkalahkan dan juga yang menang cukup banyak pertandingan sebelumnya dan juga merupakan salah satu tim yang produktif di Liga 1 sementara ini. Jadi masalahnya bagi Persib ini ada 2 di pertandingan ini. Yang pertama yang paling pertama adalah bagaimana untuk mencegah para pemain Bayangkara FC mendapatkan banyak peluang, dan yang kedua adalah untuk mencegah para pemain Bayangkara FC itu bisa mencetak gol dari umpan-umpan yang tentu akan mereka berikan melalui salah satu sektor flank. Jadi penting bagi para pemain Persib yang berada di fullback itu harus disiplin mengawal pergerakan dari para pemain Bayangkara FC yang akan bermain di sektor penyerang sayap atau juga di sektor fullback. Karena jika teman-teman perhatikan permainan Bayangkara FC itu mengandalkan 2 penyerang sayap dan juga 2 fullback yang rajin naik turun. Ada Sani Rizky, Iputu Gede di 2 posisi fullback. Di depan ada pemain seperti Dendi ataupun Renan Silva yang biasa akan melakukan gerakan dari sektor flank atau pemain lainnya. Karena kita tahu bahwa Coach Paul Munster sering melakukan rotasi di line up. Tentu Eze sebagai ujung tombak. Dari Persib akan menjadi persoalan pada saat memang Maklok tidak bermain karena Bayangkara FC punya pemain-pemain yang tangguh di lini tengah. Memang Evan Dimas tidak bermain dari awal karena dia baru saja membela tim nasional, tapi kan kemudian dia turun. Dan sulit bagi para pemain Persib tentu untuk mengawal Evan Dimas karena Evan adalah pemain yang mobile, dia lebih banyak memulai serangan itu dari lini tengah. Kita bahas dulu line up dari kedua tim ya teman-teman ya. Line up dari Bayangkara FC dulu nih. Nah, line up dari Bayangkara FC lawan Persib Bandung. Bayangkara FC statusnya sebagai tuan rumah di match ini. Awan Setora Harjo yang menjadi penjaga gawang utama dari Bayangkara FC. Sani Rizky di kiri, Iputu Gede di kanan, Anderson Sales di tengah, Hansa Muyama di tengah. Berarti tidak ada perubahan dari match sebelumnya ya di sektor belakang ya teman-teman ya. Match sebelumnya Bayangkara menang lawan Barito Putra dengan skor 2-3. Di tengah ada Liu Jun, worker ini, pekerja keras. Ada Arthur Bona yang bermain, ada Renan Silva seperti biasa bermain, Wahyu Suboseto ini juga adalah pekerja keras, Ezekiel Nduasel dan Dendi Sulistiawan. Kita tahu Dendi mengandalkan speed dan teknik, sangat berbahaya jika tidak dikawal ketat. Dari Persib Bandung kita mulai dari penjaga gawang Teja Paku Alam menjadi starter untuk ketiga kalinya. Bagus penampilan dari Teja Paku Alam selama dia menjadi starter. Dan kemudian ada Hen yang bermain di kanan, Zalnando bermain di kiri.
karena kita tahu Ardi dan juga Bayu Fikri tidak bisa bermain. Kemudian ada Ahmad Juprianto yang bermain bersama Nick Kuipers karena Igbo Nevo baru saja membela tim nasional ya. Artinya dia berada di bangku cadangan. Kemudian Esteban Vizcara, Deddy Kusnandar yang bermain menggantikan Maklok, Rashid, Febri Haryadi seperti biasa bermain sebagai starter. Kita tahu bahwa di sektor kanan nih memang Febri menjadikan posisi itu adalah posisi dirinya karena dia memang selalu diandalkan di sektor kanan. Biasanya di kiri kan yang berubah antara Esteban, Freds Butuan, atau juga pemain lainnya yang ditempatkan oleh Coach Robert Rene Alberts di depan, Ezra Walian dan juga Wander Luiz. Ezra bermain sedikit ke belakang ya untuk menopang pergerakan dari Wander Luiz, teman-teman. Saya perhatikan Dado yang bermain, menggantikan posisi dari Klok, bermain sangat baik, bermain rapi, tidak emosional. Yang saya perhatikan hanya satu kali passing yang dia lakukan salah, yaitu ke Febri Haryadi di babak kedua. Selain itu dia bermain rapi. Jadi jika secara passing itu Bayangkara unggul, tapi secara pressing Persib unggul. Nah, dan yang dibutuhkan kan adalah final product. Final product itu adalah untuk bisa mencetak gol. Dan Persib ternyata yang bisa mencetak gol lebih dulu dari free kick yang diambil oleh Febri Haryadi. Saya siaran pertandingan ini semalam dan saya jelaskan bahwa gol dari Febri adalah gol kelas dunia. Dan Febri sebetulnya bisa saja memilih untuk memberikan umpan atau syuting ke tiang dekat, karena ke tiang dekat kan itu lebih dekat. Tapi dia memilih ke tiang jauh, tidak mudah itu teman-teman. Saya pikir jika diulangi, belum tentu Febri bisa mencetak gol. Ya, tapi dia mencetak gol yang brilian. Dan itu dibutuhkan oleh Persib Bandung agar mereka bisa kembali fokus untuk melakukan pressing. Dan itu yang dilakukan. Para pemain Persib bermain padat di tengah, solid di belakang. Sehingga menyulitkan para pemain Bayangkara FC untuk menciptakan clear shot on goal, untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Dari segi kerja keras juga para pemain Bayangkara FC ini bekerja sangat keras, tapi masalahnya adalah ketika mereka kesulitan untuk mengatur permainan di tengah, sehingga memang Coach Paul Munster melakukan perubahan atau pergantian pemain di babak pertama, menarik keluar Arthur Bonai, memainkan Evan Dimas, agar Evan Dimas itu bisa menjadi orkestrator. Dan itu saya pikir secara permainan juga berhasil. Karena terlihat Bayangkara jauh lebih dominan. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi saya jelaskan, perlu end product, perlu menciptakan peluang. Yang saya perhatikan satu peluang berbahaya dihasilkan itu dari sepak pojok yang Renan Silva memberikan umpan kepada Eze yang hampir saja dia skor, tapi Teja bisa melakukan save yang luar biasa. Jadi Teja ini juga penampilannya cukup baik di match ini, and kemudian Ezra bisa mencetak gol kedua bagi Persib. Kita lihat Ezra membangun serangan, dia memberikan bola sebetulnya ke Wander Luiz shooting terkena Anderson Sales, bola mengarah ke Ezra Walian, dan saya juga jelaskan pada saat siaran langsung bisa saja Ezra kembali memberikan umpan ke pemain lainnya. Bisa juga Ezra lebih lama menahan bola, tapi hanya beberapa detik, mungkin 2 atau 3 detik saja dia menahan bola, dia capping dan dia shooting. Awan Seto sudah out of position sehingga walaupun dia melompat tidak bisa menahan bola itu menjebol gawangnya. Ada 2 pemain dari Bayangkara FC di hadapan dari Ezra Walian, maka itu saya pikir tidak mudah juga bagi Ezra untuk melakukan shooting seperti itu. Sulit sekali, dan sama seperti gol Febri, saya pikir jika diulangi belum tentu Ezra bisa mencetak gol, tapi kita bisa melihat fokus dari para pemain Persib cukup baik. Artinya mereka memanfaatkan momen yang mereka peroleh. Mereka tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Bayangkara perlu respon. Saya pikir Bayangkara tetap bermain baik di babak kedua. Tapi lagi-lagi pressing yang mereka kalah. Dan kita lihat ada pergantian yang dilakukan oleh Coach Paul Munster lagi di babak kedua. Saya kira bahwa Persib yang akan melakukan pergantian pemain. Ternyata yang dilakukan pergantian pemain itu dari Bayangkara FC, di mana Dendi ditarik keluar, tampaknya sulit berkembang di babak kedua. Adam Alis masuk. Adam Alis, what a player. Saya suka pemain ini, cepat, memberikan passing-passing yang akurat, dan dia bisa melakukan perubahan dari skema permainan Bayangkara, karena Bayangkara FC itu lebih banyak menciptakan peluang setelah Adam Alis ini masuk. Dan kemudian ada penalti ya yang diperoleh oleh Ezekiel Nduasel. Teja Pakualam bisa melakukan save yang cukup baik ya. Dia membaca dengan benar arah bola dan Eze tidak bisa mengambil situasi dari rebound tersebut. Mungkin dia tidak menyangka juga akan miss, tapi dari catatan saya Eze juga pernah miss lawan Persik Kediri. Dan kita lihat bagaimana miss dari penalti itu menyulitkan Bayangkara FC juga ya untuk bermain lebih tenang lagi, walaupun mereka kemudian mendapatkan peluang. Yang kita perhatikan bahwa sebelumnya itu ya, Renan Silva memberikan umpan yang begitu akurat ke Sani Rizky yang bisa di-save oleh Teja Pakualam. Jadi yang saya perhatikan nih, Teja melakukan mungkin 4 kali penyelamatan yang brilian ya. 1 dari penalti, 1 dari corner dari Eze, kemudian ada dari Evan Dimas dia save, dan dia juga save dari Sani Rizky yang sudah berada di dalam kotak penalti yang sudah dekat ke gawang. Jadi artinya fokus dan konsentrasi para pemain Persib terjaga hingga 90 menit atau lebih jalannya pertandingan ini. Wander Luiz
mendapatkan 2 peluang. Sayang, pemain ini tampaknya belum mendapatkan form terbaiknya. 1 sundulan dia lakukan off target, padahal sudah mendapatkan umpan yang bagus dari Rashid. Yang kedua, bisa saja dia umpan ke Castillon, tapi dia pilih shooting, sayang off target, padahal juga sudutnya sudah sempit. Dalam sebuah pertandingan kompetisi yang dibutuhkan adalah kemenangan agar bisa mendapatkan 3 poin. Karena bermain cantik, bermain indah, bermain bagus itu tidak mendapatkan poin. Bukan berarti tidak perlu bermain bagus. Tentu perlu bermain bagus, tapi juga perlu memahami situasi dan kondisi. Apakah memungkinkan atau tidak. Sehingga kita melihat bahwa taktik dari Coach Robert Rene Alberts itu mengandalkan compact football, yang penting menyulitkan para pemain Bayangkara FC untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Kemudian taktiknya dari Bayangkara FC seperti biasa adalah untuk bermain menyerang, tapi ya itu dia, mau possession lebih dari 70% pun, tapi kalau tidak bisa mencetak gol, ya tetap tidak bisa meraih kemenangan dan tentu tidak akan mendapatkan poin. Jadi saya pikir ini adalah kemenangan yang cukup berharga bagi Persib Bandung dan juga menjadi semacam pelajaran ya bagi Bayangkara FC bahwa mereka perlu juga mengantisipasi jika nanti di next match ketemu tim yang bertahannya itu solid, bertahannya itu secara baik ya, bertahannya itu dengan full konsentrasi dan juga fokus ya, mereka perlu menemukan cara untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang lagi yang berbahaya dan mencetak gol. Kalau bagi saya, man of the match di pertandingan ini jelas adalah Teja Paku Alam. Dari 3 pertandingan yang dia menjadi starter, dia sudah 2 kali clean sheet. Memang kemasukan gol lawan PSM Makassar, tapi saya pikir juga dia tidak bisa disalahkan karena Saldi pada saat itu berada dalam posisi yang ideal untuk mencetak gol. So, it was not an easy win for Persib. Bukanlah kemenangan yang mudah diraih oleh para pemain Persib. Bekerja begitu keras para pemain, sama juga dari Bayangkara FC, para pemain bekerja keras. Tapi justru kemenangan berpihak untuk Persib Bandung yang bermain taktis dalam pertandingan ini. Dan lagi-lagi kita lihat taktik dari kedua pelatih yang bertolak belakang justru memberikan juga hasil yang berbeda. Artinya dari segi taktik, kalau yang saya perhatikan bahwa Coach Robert Rene Alberts lebih unggul daripada Coach Paul Munster di pertandingan ini. Tapi musim masih panjang teman-teman. Musim masih sangat panjang. Belum juga belasan pertandingan. Jadi saya pikir sebagai supporter, ya kalian yang sebagai supporter perlu juga bersabar. Melihat proses dan progres dari timnya. Jangan sampai baru 7 atau 8 pertandingan, ya kan, sudah memberikan tekanan yang luar biasa. Padahal para pemain juga masih beradaptasi. Setelah cukup lama, mereka tidak bermain sepak bola profesional. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. Dan kita bertemu lagi nanti dalam konten sepak bola Indonesia selanjutnya. No hate, only football. Salam sepak bola.